Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Badrul Tamam, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Insya Allah kita akan masuki yaitu pembelajaran Ulumul Quran. Saya program studinya yaitu Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan yaitu salah satunya kisah-kisah dalam Al-Quran, macam kisah dalam Al-Quran dan makna pengulangan kisah dalam Al-Quran. Pendahuluan, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran ini merupakan salah satu metode, yaitu yang sangat penting yang digunakan untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sampaikan kepada manusia. Ini sebagai bentuk metode pembelajaran, salah satunya yaitu tentang untuk mencari hikmah dalam kehidupan ini, supaya kita mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yaitu ini salah satu hikmah kenapa ada metode yaitu qososul Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah ini bertujuan untuk memberikan pelajaran moral, memperkuat iman, dan membimbing manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Menurut perspektif Islam, kisah-kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi memiliki pesan moral yang sangat mendalam, yang relevan sepanjang masa. Hal ini ditegaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA yang menyebutkan bahwa kisah dalam Al-Quran ini mengandung nilai pendidikan universal yang dapat membentuk karakter individu dan masyarakat. Kemudian, secara definisi qososul Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran secara etimologi, yaitu ini qosos itu yaitu dari bahasa Arab. Kata qosos ini merupakan bentuk jama dari kata kisosun yang berarti mengikuti jejak atau menelusuri bekas atau cerita orang-orang terdahulu. Kemudian secara terminologi, qososul Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat-umat yang telah lalu, atau bentuknya pribadi atau tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu, termasuk yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Itu secara etimologi dan terminologi. Kemudian kita beralih kepada macam-macam kisah dalam Al-Quran atau fi ulumil Quran. Yang pertama, kisah para nabi atau qososul anbiya. Yang kedua, kisah orang-orang masa lalu yang tidak dapat dipastikan status kenabiannya. Atau yang ketiga, kisah tentang peristiwa di masa Rasulullah SAW. Nah, sekarang yaitu hikmah dan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi dalam pendahuluan, tetapi untuk lebih menguatkan lagi hikmah dan tujuan kisah dalam Al-Quran itu, yang pertama memberikan pelajaran dan hikmah ataupun ibroh, menguatkan iman, menyampaikan peringatan sebagai bukti keotentikan wahyu atau disebut dalam ulumul Quran itu i'jazul Quran, menghibur dan memberi motivasi, dan yang terakhir sebagai panduan hidup. Nah, dari pembahasan itu semua, saya menyimpulkan bahwa dalam mata kuliah Ulumul Quran, khususnya pembelajaran tentang isinya qososul Quran, salah satunya, yaitu kenapa di Al-Quran itu ada pengulangan kisah-kisah. Ini hikmah dari pengulangan dalam Al-Quran itu adalah salah satu keistimewaan yang mencerminkan keunikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena ini bukanlah tanpa tujuan, melainkan strategi komunikatif yang syarat makna. Kisah dalam Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, penguatan keimanan, dan penyampaian moral. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini dapat
kita jadikan ibroh yang mengungkap rahasia di dalamnya orang-orang yang tidak bisa kita secara manusia atau makhluk tidak bisa kita menggalinya hanya lewat salah satunya Ijazul Quran, yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan juga kesimpulan dari tentang Qasasul Quran ini dapat dikategorikan berdasarkan subjeknya seperti kisah para nabi dan rasul, kisah kaum terdahulu, ataupun tokoh inspiratif dan kisah simbolis. Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf memberikan teladan kesabaran dan ketakwaan, sedangkan kisah Ashabul Kahfi menampilkan kekuatan iman dan hadapi ujian. Keberagaman ini yaitu Qasasul Quran yang sangat banyak menunjukkan fleksibilitas Al-Quran dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.